Saya pernah coba pinjam uang di aplikasi Bank yang ada fitur pinjamannya itu dan bunganya bikin kaget. Kalian penasaran? Simak saja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar tidak ketinggalan info pentingnya. Baik, di video kali ini saya akan kembali mengulas fitur pinjaman alias layanan pinjaman dari Bank ya teman-teman. Seperti apa bunganya, limitnya, tenornya, dan apakah worth it untuk buat dana darurat ya, buat jaga-jaga gitu kalau kita butuh dana mendesak. Karena yang diutamakan pasti kita akan mempertimbangkan bunganya ya. Kalau dirasa terlalu tinggi, mungkin kita akan mundur dan cari aplikasi lain, biasanya seperti itu. Dan teman-teman nanti silahkan dinilai sendiri aja ya. Kalau menurut saya sih sejauh ini cukup oke ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, daripada teman-teman penasaran, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Baik, saya sudah masuk dan kita bisa klik menu Bank Pinjam. Oh ya, buat yang belum muncul fitur pinjamannya seperti ini, teman-teman bisa tonton apa tipsnya supaya aktif atau muncul fitur Bank Pinjam ini ya. Saya udah buatkan di video sebelumnya, silahkan ditonton aja. Baik, di sini untuk limitnya saya mendapatkan limit 7.500.000. Di sini teman-teman bisa mendapatkan limit maksimal 30 juta rupiah ya. Jadi nanti akan naik sampai 30 juta maksimalnya ya. Tapi menurut saya kenaikan di pinjaman Bank ini cukup lama teman-teman. Sejauh ini cukup lama, beda dengan es pinjam. Kalau es pinjam itu cepet banget naiknya, walaupun kita jarang-jarang pakai itu cepet naiknya ya. Termasuk es pay later juga ya, dan es pinjam juga itu ya. Baik, di sini langsung aja misalkan, ada notif. Misalkan kita mau mencairkan berapa nih, kita bisa lihat simulasinya di sini atau langsung klik cairkan. Sama aja di sini, sebelum kita mencairkan pinjamannya itu bisa dilihat dulu. Jadi enaknya itu transparan, kita bisa lihat detailnya dulu, bayarnya kapan, bisa lihat tenornya dulu ya, terus cicilannya nanti per bulannya berapa. Jadi enak, kita bisa mikir kita jadi pinjam gak nih, seperti itu. Kadang kan kalau di aplikasi pinjaman online atau fintech yang lain itu ada yang transparan, ada yang tidak. Ya, lebih parahnya yang tidak transparan ya. Kita hanya dikasih tahu pinjamannya berapa, tenornya berapa, tapi untuk potongan admin biasanya nggak dikasih tahu ya. Jadi kalau di Bank ini kita akan terima utuh teman-teman. Misalkan pinjam 5 juta ya terimanya 5 juta. Nggak ada potongan sama sekali. Kemudian untuk tenornya di sini mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan alias 1 tahun. Gimana? Cukup panjang kan? Kadang kan ada beberapa aplikasi yang tenornya itu tergantung pinjamannya. Misalkan pinjaman kecil ya tenornya pilihannya cuma 1, biasanya 1 bulan, 3 bulan, pilihannya cuma itu. Kalau mau tenor panjang ya harus pinjam yang lebih gede ya. Jadi di sini saya contohkan nih. Misalkan saya ubah angkanya ini, pinjamannya hanya 1 juta. Tuh kan, tenornya kita masih bisa milih sampai 12 bulan teman-teman ya. Kalau 3 bulan, nah misalkan 3 bulan pinjaman 1 juta, itu cicilan per bulannya Rp353.000. Tinggal dikalikan saja ya, 353.000 dikali 3 itu hasilnya berapa? Sekitar 1.100.000 kayaknya ya. Coba saya hitung dulu teman-teman. Ya, hasilnya 1.059.000 atau 1.060.000 lah, kita bulatkan saja ya. Dengan tenor 3 bulan, pinjaman 1 juta, bayarnya 1.060.000. Menurut saya itu cukup murah, serius teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan pinjaman online aplikasi yang lain itu, pinjol-pinjol yang lain walaupun resmi OJK ya, ini menurut saya cukup murah. Sama-sama tenor 3 bulan, ini cukup worth it lah buat dana darurat atau jaga-jaga kalau kita butuh mendesak ya. Karena apa ya, kita kan nggak bayar apapun ya, maksudnya nggak bayar iuran bulanan, iuran tahunan itu nggak pakai ya. Kalau kita butuh kita bisa cairkan gitu aja ya. Kalau nggak butuh ya nggak usah dicairkan, kita juga nggak bayar apa-apa gitu. Limitnya juga nggak hilang gitu ya. Nggak tahu kalau jangka panjang mungkin ada kebijakan baru, limitnya bisa hilang kalau nggak dipakai ya, nggak tahu. Untuk saat ini masih limitnya itu masih terpampang terus walaupun nggak dipakai gitu.
Nah, selanjutnya untuk tenor 6 bulan, ini kita akan lihat bedanya ya teman-teman ya. Pinjaman 1 juta, tenor 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Supaya enak jadi patokan gitu ya. Kalau misalkan pinjaman 1 juta, tenor 6 bulan, ini cicilannya 186. 186 kita kalikan 6. Berapa sih hasilnya? Kita masuk ke kalkulator lagi, 186 dikali 6. Hasilnya itu 1.116.000. Ini tenornya 6 bulan ya. Jadi selisihnya 50 ribuan lah ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tenor 12 bulan. Untuk tenor 12 bulan, ini cicilannya 103.000 rupiah dikali 12. Ya, kurang lebih sih 1.200.000 teman-teman ya. Udah kelihatan ya. 103 dikali 12. Hasilnya 1.236.000 rupiah ya. Jadi kenaikannya itu sekitar 20% kalau tenornya 12 bulan. Ya wajar karena tenornya panjang, jadinya bunganya sedikit nambah gitu ya. Kalau yang tadi tenor 3 bulan 1 juta jadinya 1.060.000 kan. Ini kenaikannya hanya 6% kayaknya ya, hanya 6%-an lah, sekitar 6%. Nah, 6% kalau dibagi tenornya kan 3 bulan tadi ya. 3 bulan berarti 90 hari. Bunganya kenaikannya 6%. Dibagi tenornya 90 hari. Maka bunga per harinya kita bisa temukan ini ya, bisa ketemu nih. Bunga per hari hanya 0,06% ya. Ini jauh banget di bawah aturan OJK. Sedangkan OJK itu kan kalau nggak salah aturannya 0,3% per hari. Nah ini sangat-sangat jauh sekali, sangat-sangat murah menurut saya gitu. Ini menurut saya teman-teman ya, sekali lagi menurut saya tidak di endorse. Tapi kenapa saya bilang murah ya, karena sejauh ini saya mereview aplikasi-aplikasi pinjaman online kan ya semakin hafal kan mana bunganya yang tinggi, mana bunganya yang murah. Nah ini menurut saya tergolong murah karena jauh di bawah rata-rata aplikasi pinjaman online pada umumnya gitu. Makanya saya bilang seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian silakan dinilai sendiri aja. Di sini saya tidak disponsori ya, jujur saja, tidak disponsori oleh pihak aplikasi atau pihak manapun. Saya mereview berdasarkan pengalaman saya aja ya. Nah, terakhir kita juga dikasih tahu tanggal jatuh temponya teman-teman. Tanggal jatuh temponya setiap tanggal 10. Maksudnya itu tanggal jatuh temponya ya mengikuti tanggal saat kita pinjam gitu. Misalkan teman-teman pinjamnya tanggal 18 ya jatuh temponya nanti tanggal 18. Misalnya pinjamnya tanggal 1, jatuh temponya ya tanggal 1 bulan depan gitu teman-teman. Jadi mengikuti tanggal saat kita pinjam. Kalau dulu sih ada tanggal tetapnya ya, setiap tanggal berapa itu jatuh tempo. Tapi kalau sekarang sistemnya udah berubah ya. Di tahun 2025 ini, sekarang pinjaman si bank ini jatuh temponya mengikuti tanggal saat kita pinjam. Paham ya teman-teman ya sampai sini? Nah, mungkin udah cukup detail ya. Kalau untuk simulasi pinjaman yang lain itu teman-teman bisa coba aja sendiri, nanti akan muncul rinciannya. Baik, saya rasa udah cukup detail dan jelas. Jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.